Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Rojokoyo channel. Kembali lagi di channel Rojokoyo ini. Terima kasih banget teman-teman sudah klik video saya, sudah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu bro. Kali ini teman-teman, seperti yang kita lihat, pagi-pagi bangun tidur dikasih dijamu kopi gorengan. Nah, saya ini berada di Magetan, kurang tahu ya daerah opo ya mas ya, pokoknya nanti kita tanya kita tanya sama yang punya kandang, yaitu berkunjung ke mas apa mas? Riki. Mas Riki. Saya di sini itu nggak sendirian teman-teman, sama Mas Esa, sama Mas Pandu nih Dewi. Nah itu Mas Pandu, kameramen kita Mas Pandu domba ya bro ya. Terus kemudian ini saya ini ceritanya diculik teman-teman. Aduh, saya ini diculik sama beliau Mas Esa. Mas Esa S-Fit ya. Ya, ini orangnya di belakang S-Fit ini bro. Saya diculik untuk berkeliling dunia. Waduh, dunia rek. Berkeliling ini ke Magetan, habis ini ke Boyolali, Klaten, Jogja teman-teman. Dan ini saya berada di kandang ini, disuruh ubek-ubek kandangnya Mas Riki, gimana hasil dari pemakaian S-Fit. Begitu mas ya? Betul. Oke. Kita subjektif mas, aku nanti subjektif, nggak memihak Mas Esa atau apa. Saya akan tanya bagaimana kesaksian Mas Riki dan perjalanan Mas Riki ini bagaimana. Ayo kita ubek-ubek kandangnya. Ayo bro, Mas Esa di ngopi di sini aja, aku tak ke kandang ya. Siap. Oke, ini enggak. Oke bro. Oke bro, ini kita sudah bersama Mas Riki, berada di kandangnya teman-teman. Nah ini kita pagi-pagi banget mau ngobrol sama beliaunya. Ini sudah siap Mas Riki. Mas Riki betul ya? Iya mas. Nama lengkapnya Mas Riki siapa? Andrianusa. Riki Andrianusa. Mas ini nyun sewu, kita ngobrol sebentar. Ini mumpung saya ini pertama kali ke Magetan dan ngonten pertama kali di Magetan. Oh iya. Tadi sebenarnya makasih banget mas sudah ditumpangi untuk nginep. Tadi kan kita datangnya tengah malam, tadi ini bangun pagi-pagi langsung nih ngikuti Mas Riki kegiatan kandangnya. Mas Riki, ya. Ini saya mau berbagi cerita, pengen Mas Riki berbagi cerita tentang perjalanan Mas Riki ini di dunia persapian begitu mas. Ini mulai kapan tertarik pada ternak atau sapi? Nah tepatnya ini Mas Riki ini peternak atau penjual atau pedagang atau gimana, ini boleh ceritakan semuanya nih mas. Sebenarnya kalau untuk utamanya pedagang. Supplier. Cuma karena hobi sapi, saya juga ngerawat sapi mas. Ngerawat. Oke. Karena mulai kecil dari mbah itu dulu udah main sapi. Udah pedagang sapi mas? Iya. Oh udah pedagang sapi mbah. Sekarang bapak juga pedagang sapi? Iya. Oke, bapak pedagang sapi dan tentunya sama Mas Riki sekarang ya? Iya mas. Mas Riki, ini alamatnya tepatnya di mana sih mas? Saya belum paham ini daerah mana gitu mas? Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah mas, ini tadi kan saya ungak-ungak atau ngintip ke belakang itu kan daerah pegunungan. Boleh tahu mas itu gunung apa yang kelihatan indah kalau sekali? Di sini itu lereng Gunung Lawu mas. Lereng Gunung Lawu. Ya. Kayaknya dekat Telaga apa mas? Sarangan. Dekat mas dari sini? Ya, 15 menit. 15 menit. Wah ini luar biasa, di dekat daerah Telaga Sarangan. Tempat wisata mas ya itu ya? Iya mas. Oke. Wisatanya Magetan. Mas Riki ini kan ada 2 kandang. Tadi saya ngikuti Mas Riki ngombor sapi di sana, dan di sebelah sini ada sapi-sapi. Kalau saya lihat di sini kan besar-besar, di sana berbeda. Ini diceritakan bagaimana ceritanya ini? Yang ini kandang apa, yang sana kandang gimana? Kalau ini kandang rawatan. Oh. Buat mengemukan, ada yang buat prospek jumbo juga ada. Kalau di sana dagang, ya, dagangan gitu. Sama kandang karantina dulu. Oh, kandang karantina. Oke. Mas Riki ini biasanya ke pasar mana mas? Kalau belanja saya Tulungagung, Blitar mas biasanya. Oh belanjanya. Ya. Untuk pemasarannya di sini mas? Di rumah. Terus kalau pasar penjualan itu hari pon ke pasar Wonogiri, Purwantoro, Wage ke pasar Pelausan.
sama kliwon, kenggoreng-gareng juga Magetan juga mas. Oh, jadi seperti itu. Jadi menggunakan hari pasaran Jawa itu mas ya? Iya. Pasar belanja di sini. Mulai Legi, tapi kalau yang utama Paing, ke Tulungagung penjualan pon sampai kliwon. Oke, jadi seperti itu untuk kegiatan alur sapinya pemasaran Iya, mulai dari kulaan atau belanja mas ya, sama pesanan Idul Adha juga. Oh, pesanan Idul Adha selama ini gimana mas, pesanan Idul Adha untuk tahun kemarin gimana? Kalau tahun kemarin menurun mas. Untuk tahun ini mas banyak pesanan atau gimana? Tahun ini ada pesanan cuma belum terlalu banyak mas. Belum terlalu banyak. Nah, boleh sharing nomor panjenengan yang bisa dihubungi kalau misalkan teman-teman Magetan atau dimanapun yang nonton channel ini untuk pesan ke Mas Riki begitu mas. Untuk WA 081 333 969 422. Oke, jadi itu untuk nomor WA-nya Mas Riki Andrianusya. Mas, ini kan ngobrol-ngobrol santai ini mulai dari kecil itu, dari kecil sekecil apa sih mas sampai sudah ikut bapak nuntun sapi atau istilahnya bermain sapi begitu mas? Mulai SD mas. Mulai SD tuh? Iya. Ikut bapak ke pasar atau ke kandang gitu mas? Atau gimana? Ke pasar ikut mas. Ke pasar ikut? Iya. Kalau libur hari Minggu gitu, atau liburan semester itu ikut ke pasar. Liburan ikut ke pasar, kemudian di rumah juga ikut ngerawat, kasih makan gitu mas? Iya mas. Udah seneng dari kecil. Nah mas, ini untuk panjenengan kan ini kita kita lihat masih dalam pemuda lah mas, pemuda ini motivasi jenengan memilih untuk dagang sapi atau beternak sapi ini, alasannya apa mas? Karena di samping yang utama udah suka sama hewannya dulu, juga bisa unik mas, bisa ngerti karakter hewan itu mas. Tiap sapi gitu ya. Beda-beda sapi itu mas ya. Tiap sapi treatmentnya, perlakuannya beda begitu. Kadang orang prinsipnya kan cuma kasih makan gemuk, padahal sebenarnya kan enggak mas. Sapi yang penting bisa nyaman, sama yang rawat itu istilahnya punya naroli lah, itu sapinya enak, cepat gemuk mas. Itu sedikit saya ngobrol tentang sisi lain dari Mas Riki, dan sekarang saya pengen tanya tentang perawatan sapi panjenengan, mulai dari perawatan sampai cara comborannya itu boleh sharing ya mas ya? Iya. Nah untuk perawatan di kandang pemeliharaan dan juga karantina tadi, boleh cerita sama teman-teman yang ada di sini mas, untuk di kandang sampean itu bagaimana? Kalau ini ya, kalau hijauan full, karena di sini banyak hijauan. Banyak hijauan. Enggak matok segini-segini. Pokoknya ada ya kasih makan selama masih mau. Cuma kalau komboran kita pakai konsentrat. Biasanya kalau finishing kurang sebulan gitu saya tambahin bohong. Oh, tambahin bohong ya, mas. Bohong itu cuma diangin-anginin, keadaan seger sih mas kalau sini. Oh, keadaan seger, nggak usah direbus atau apa ya mas ya? Enggak, yang penting singkongnya yang singkong konsumsi itu masih aman. Bukan yang istilahnya singkong pahit lah itu ya, beracun itu, tidak. Ya kalau pinter-pinter milih singkongnya aja. Nah untuk perawatan kan tadi pakan udah kasih full 2 kali sehari gitu mas ya? Kalau kan pagi, siang ke pasar mas, itu kalau hijauan yang banyak sore ya? Sampai malam. Kalau pagi hari setelah dibersihkan tadi seperti yang kita lihat masih membersihkan, terus langsung kasih konsentrat seperti ini mas? Kering ya. Dikeringkan gini mas ya? Iya, nanti akhir-akhir saya kasih minum. Oh begitu. Nah ini konsentrat yang dipilih mas Riki ini kan yang merek Sweet yang apa mas? Yang kita kasihkan tadi? Kita reguler sama premium mas. Premium. Nah kenapa mas kok milih di kering gitu? Ini apakah rekomendasi dari Sweet sendiri atau mas Riki punya pendapat sendiri tentang cara pembelian dengan cara kering gitu mas? Kalau kering untuk tujuannya ntar kepotong, itu keluarnya karkas bisa lebih bagus mas.
Lebih bagus kalau dipotong gitu ya Mas ya. Istilahnya pembeli juga lebih suka. Misal kita jual jogrok itu kalau tahu pakannya kering, suka ya. Oke. Keuntungan di kering ini selain untuk daging Mas, misal sapi masih adaptasi Mas ya. Itu kan kadang makannya belum stabil. Itu kalau nggak habis kan masih bisa diambil lagi ya. nggak ini nggak kebuang lah istilahnya. Nggak buang atau nggak kalau misal kompor basi kan, lah ya itu. Kalau kompor harus habis, yang habisin teman-temannya yang Oke. Jadi seperti itu. Kita konsentrasi pagi sekitar jam 6 sama jam 3 sore. Habis berapa kilo Mas? Seperti misalkan yang depan kita ini Mas, ini sapi segini ini tuh kan masih prospek ke Idul Adha ya Mas ya, kurbanan. Kayak gini paling sekitar 6 kilo sehari. 6 kilo sehari ya. Oke. Nanti mungkin sampai puasa itu baru dipus. Oh gitu. Ya. Baru dipus. Mas, ini kalau tentang konsentrat biaya pakan ini mulai kapan Mas Riki ini kenal sama Eswit dan memakai Eswit ini Mas? Itu mulai bulan berapa ya Mas, lupa aku malahan. Belum setahun sudah? Belum ada. Belum ada. Iya. 6 bulan ada Mas? Bulan 6 bulan. Sekitar mulai mungkin kayaknya sekitar 6 bulanan. September Mas. September. Agustus September. Oh, mulai September. Nah, ini Mas yang pengen saya tanyakan selama September sampai sekarang ini jujur-jujuran Mas. Artinya saya pengen ngerti memakai Eswit itu seperti apa reaksinya gitu. Boleh cerita sama kita mulai September sampai sekarang itu yang sampean rasakan memakai Eswit ini bagaimana Mas? Kalau untuk kompor sebenarnya lebih cepat Mas, karena konsentrat yang kan ini termasuk lembut ya Mas ya konsentratnya, mesin slabnya. Nah sebelumnya itu kasar. Kalau lembut gini kemungkinan kecernaannya atau TDN-nya itu lebih bagus, penyerapannya. Cuma kalau untuk waktu lebih lama sedikit lah. Kalau dikasih kering? Iya. Oh gitu. Selama ini yang sudah dipanen bagaimana Mas? Saman puas dengan hasil konsentrat yang ini atau bagaimana Mas? Puas Mas, karena rata-rata tanya ke jagal itu keluarannya bagus. Oh gitu. Jadi tanyanya ke jagal yang manen dagingnya tadi Mas ya? Kalau dikasih ini bagaimana hasilnya, gaji ora gitu ya? Hasilnya sapi itu gimana, perawatan segini. Oh jadi seperti itu. Iya. Mas, itu kan sudah perawatan, kita pengen lihat sapi-sapi yang ada di sini itu, boleh ya Mas cerita? Nah ini ada sapi yang paling ujung ini saya kira salah satu yang paling super. Nah ini sapi ini ceritanya gimana Mas Riki? Ini dulu beli sama babonnya Mas, umur 3 bulan. Plus babonnya gitu. Ya. Terus babonnya sekarang udah dijagal, dijual. Dijual. Lepas sapi itu saya jual. Oh, lepas sapi langsung jual dan sekarang dirawat sampai umur berapa Mas ini kira-kira? Ini sekitar 19 bulan jalan. 19 bulan jalan. Oh, belum 2 tahun ya. Berarti belum poel dong Mas ya? Non Mas ini. Non poel. Bobotan kira-kira berapa Mas kalau ditafsir dengan bobot hidup itu? Ini. Ya kalau 800 ada Mas? Ada ya? 700 lebih Mas. Sekarang 700 lebih. Wah ini bro, non poel sekitar 700 lebih. Ada namanya Mas, karena ini perawatannya lama ini biasanya kasih nama ini. Lexus. Oh Lexus, ini namanya Lexus bro. Punya Mas Riki. Lexus. Kayak merek laptop ya Mas. Nah kalau yang sebelah sini ada jantan dengan tanduk yang ganteng ya bro, kayak banteng. Kayak banteng ke atas semuanya. Ini ada namanya juga Mas? Kalau ini enggak, ini prospek penggemukan Mas. Oh prospek penggemukan. Ya. Oh jadi yang ini kelangenan lah kita bilang, iya. Iya. Betul. Kalau itu yang prospek jumbo. Ini prospek jumbo lama ya Mas, ini dipelihara secara lama lah. Kalau ini penggemukan ini nggak begitu lama di sini. Kalau misalkan udah gemuk ya wis dijual gitu ya Mas. Oh ada yang minat jual. Udah berapa lama dipelihara yang 1 bulan Mas? Oh 1 bulan. Ya. Nah ini Mas, aku mau tanya dengan 1 bulan konsentrat ini biasanya
langsung mau atau adaptasi dulu ini kemarin Mas? Kalau ini alhamdulillah langsung mau Mas. Langsung mau? Iya, nggak pakai adaptasi. Oh, jadi tapi ada Mas sapi yang adaptasi dulu, ogah-ogahan, makan konsentrat gitu ada? Ada, karena kan itu tergantung dari daerah ya Mas ya. Kadang ada yang sapi belum dikombor, belum kenal konsentrat sama sekali gitu ya. Kalau yang kayak gitu yang itu harus melatih ya Mas. Oh iya. Banyak jamu, banyak vitamin. Oh iya Mas, tips ini kalau menemui sapi yang sulit konsentrat ini biasanya kan teman-teman, Mas gini gua arep carane. Nah ini boleh sharing sampean cara sampean atau tips dari Mas Riki ini menghadapi sapi yang belum pernah makan konsentrat dan supaya mau itu gimana Mas? Itu kasih empon-empon Mas, kalau saya dari mbah-mbah. Empon-empon itu kalau bahasa Indonesianya rempah-rempah gitu Mas ya? Iya, jamu lah. Jamu tradisional. Terdiri dari apa aja Mas? Itu temu ireng, bawang, temu ireng, terus kunir, jahe. Ya temu lawak kalau ada. Temu-temuan itu ya? Ya. Oke. Gitu, jadi dicampur jadi satu, diseleb, dihancurkan, haluskan gitu Mas ya? Iya, dilokok, dicontang lah. Oh, dicontang. Ya. Oke. Itu saat puasa Mas. Puasa? Enggak, dipuasakan dulu. Oh, dipuasakan dulu. Nanti kan kalau udah sapinya bosan makan konsentrat biasanya bosan makan rumput, nanti mau nyoba. Oh gitu. Biasanya puasanya berapa hari sampean Mas? Sekitar satu pasar, 5 hari Mas. 5 harian? Ya. Oh. Biasanya rumput aja gitu mau. 5 hari dipuasakan ya. Gitu. Kalau memang bener-bener puasa kan juga kasihan Mas sapinya. Rumput, air putih. Ya, cuman artinya dipuasakan itu kasih makan sedikit gitu. Sedikit. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Karena untuk kalau terlalu lama mengasihnya makan sedikit, kadang sapinya malah drop Mas. Oke. Nah, kalau yang seperti ini Mas, ini tetap peliharaannya Mas ya? Bukan, kalau yang ini bandrol harga nggak Mas? Ini. Kalau itu belum. Yang ini bandrol harga. Kalau ini mungkin bandrol Mas, cuma kan kalau kayak gini saya kurang anjurin kalau misal dirawat lagi karena kenapa Mas? Udah ya. Memang prospek penggemukan aja. Untuk penggemukan aja Mas ya? Iya. Jadi untuk daging-dagingan aja ini ya. Kalau ini prospek untuk rawatan ya Mas ya? Iya. Prospek rawatan ya spek penggemukan lah. Spek penggemukan. Jemoko tapi masih bisa dirawat sampai lama lah jangkanya gitu. Ini non foil juga kok Mas masih. Oh gitu. Baru jarang-jarang giginya. Kalau yang ini udah foil satu pasang. Udah foil satu pasang. Nah, seperti ini tuh kita pengen tahu sedikit harga yang sampean pasang Mas ketika ada pembeli ini sapi yang ini non foil ya Mas ini. Non foil berapa Mas ini? Sekitar berapa di sini? Ini di harga 22. 22-an. Nego ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman punya Mas Riki di sini. Harga 22 segini non foil. Spek penggemukan Idul Adha siap Mas. Idul Adha siap. Sudah berapa lama dirawat Mas Riki? Ini sekitar 5 bulan Mas. 5 bulanan. Ya. Yang ini 3 bulan. Oh, itu 3 bulan. Nah, tapi alhamdulillah cepet Mas. Sapi doreng. Ini sapi doreng sapi macan. Ya. Oke. Nah, ini Mas kalau kayak ini perkembangannya. Oh gitu. Yang ini Mas. Ini sapi apa ya? Cukup mencolok lah. Karena kepalanya putih dari yang lainnya paling bersih kepalanya. Ini ceritanya gimana Mas ini sapi kok ini, segini kok belum dikeluh gitu Mas? Ini dulu beli sapi harga 9 juta Mas ini. Harga 9 juta? Ya. Berapa bulan lalu Mas? Sekitar? Ini sekitar 8 bulan. 8 bulanan ya. Yang lalu. Oke. Ini dulu ceritanya sapi sakit Mas. Karena ya pengen nyoba-nyoba lah ngerawat sapi rusak lah intinya gitu ya. Gitu. Dulu udah keluh malah saya lepas. Oh gitu, dulu sama pemiliknya udah dikeluh terus sampean lepas. Iya. Mungkin setelah dilepas gimana? Kurang nutrisi Mas dulu kayaknya. Oh gitu. Sapinya kelantrak itu. Terus kita rawat sampai 3 bulan itu Mas kayaknya badannya baru enak itu. Dan sekarang makannya gitu Mas ya? Sekarang udah kenceng banget makannya. Makanya Wano. Itu nggak mau berhenti dari tadi. Udah galak karena sekarang dulu. Galak. Dulu nggak kuat, nggak punya kekuatan Mas. Sekarang ini udah
Wah, lahap banget. Nah, selain untuk peda-peda jantannya juga ada betina juga ya Mas ya? Iya. Itu juga ini Mas, dagangan juga atau untuk rawatan Mas Riki atau gimana? Ini cocok jual aja Mas. Oh gitu ya. Pokoknya cocok untuk berarti jual gitu aja ya. Selain kelanan pokoknya cocok jual. Pedagang ini bro. Kalau babon seperti ini nggak babon kan Mas? Iya. Kita pengen lihat harganya atau pengen tahu harganya sak babon di sini segini di harga berapa Mas? Kalau yang ini kita buka harga 16.5 Mas. 16.5. Ya. Oh, oke. 16.5. Perawatan 1 bulan. 1 bulan Mas? Iya. Belum hamil tapi ya? Belum. Oh, itu juga besar itu berarti. Oh, panjang sapi yang itu. Semuanya walaupun babon juga dikasih komboran ya Mas ya? Iya. Nah, pernah nggak Mas perawatan yang lama kemudian dikasih komboran begitu? Yang babon. Artinya yang saya tanyakan itu pengaruh pada reproduksi apa enggak itu? Bikin macer atau bikin apa itu kalau konsentrat itu? Banyak yang tanya kan gitu, takut pakai konsentrat, takut macer gitu Mas. Menurut Mas Riki gimana? Kalau saya ngerawat betina itu kan kadang di sini banyak pedagang jagal ya Mas ya. Buat tujuannya pemotongan. Jadi kita kalau beli babon itu kalau emang udah spek penggemukan kita puspakan malah Mas. Oh gitu. Lebih enak, lebih cepat. Oh jadi babon itu bisa dipakai bahan penggemukan, bisa? Iya. Oh gitu. Tapi kalau saya anjurin yang afkir Mas. Yang afkir. Ya. Secara tidak langsung ya pedulilah Mas. Biar produksi pedet di Indonesia itu nggak kehabisan. Oke. Soalnya udah kerasa sampai sekarang itu harga pedet lebih mahal, lebih susah. Betul. Jadi cari yang afkir yang nggak reproduksi. Oke. Saya anjurin buat peternak aja kalau misal mau tujuannya penggemukan jangan beli yang darah Mas, kasihan. Anak cucu ntar beli pedetnya kekurangan, beli bahannya mahal kan, nanti cari untungnya juga susah. Iya Mas, betul. Oke, kalau menurut saya salah satu faktor harga mahalnya bibit ya karena kekurangan indukan. Oke. Ya dihitung sekarang itu ya cukup mahal ya Mas ya bahan pedet. Oke Mas Riki, ini kita sudah ngobrol panjang sekitar 20 menit, ini kita tutup. Mas Riki boleh ada pesan dan kesan untuk teman-teman penonton Rajogoyo? Ya terima kasih Mas sudah sampai di sini, sampai Magetan ya. Di kampung adanya kayak gini Mas. Dijamu seadanya. Ya, sama-sama lah buat sama peternak. Melihara hewan itu asik Mas. Asik? Ya. Oke. Unik. Oke Mas Riki ya, terima kasih sudah ngobrol banyak tentang perjalanan sampean dan perawatan sapi-sapi di kandang. Kita mau lanjut lagi di perjalanan Mas Riki. Terima kasih Mas Riki. Iya Mas, sama-sama.